Kejagung tetapkan satu tersangka baru kasus korupsi BTS Kominfo, ini sosoknya. Hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP, yang notabene orang swasta, yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Yang bersangkutan akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terus terang ya David ya, merinding kita mendengarkan angka yang diduga korupsi 8 triliun dari dana 10 triliun. Mengapa saya bilang begitu David? Karena sesungguhnya dana ini kan membangun yaitu komunikasi kepada daerah-daerah terluar, daerah-daerah terpencil, sehingga NKRI terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, dalam konteks tindak pidana korupsi, dia akan melihat pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Dan kesemuanya itu tentu saja akan merujuk pada kewenangan. Nah, pertanyaannya, dalam konteks kewenangan, nilai proyek yang nilainya triliunan rupiah, sampai di mana pertanggungjawaban menteri? Nah, mungkin dalam ranah administrasi ada yang keliru, ada yang tidak tepat, ya boleh jadi itu masuk ke ranah administrasi. Nah, tetapi ketika memang ada instruksi, ada kesengajaan, ada niat, tentu saja tentang pertanggungjawaban tersebut itu berpotensi menyeret banyak orang. Kejagung menetapkan tersangka baru yaitu inisial WP terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 bakti Kominfo 2020-2022. Tersangka WP diamankan di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kapus Penpon Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan pihaknya menetapkan tersangka atas nama WP yang notabene seorang swasta dianggap sebagai orang kepercayaan PT IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Energi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di Bandara Jogja. Ketut mengatakan tersangka WP berperan sebagai orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan yang menjadi penghubung pihak-pihak tertentu dalam korupsi BTS 4G Kominfo dan Bakti Kominfo. Ketut mengatakan usai diamankan di Jogja, WP sempat dibawa ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Kemudian Kejagung menetapkan WP sebagai tersangka. Selanjutnya tersangka WP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel. Dengan adanya penambahan tersangka itu, kini total tersangka di kasus dugaan korupsi BTS 4G sebanyak 7 orang. Sebelumnya Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka ke-6 dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil penghitungan jumlah kerugian keuangan negara itu diserahkan ke Kejagung totalnya sebesar 8,32 triliun dan berikut adalah 7 tersangka dalam kasus ini. Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galubang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Mukti Ali selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Johnny G. Plate selaku Menkominfo, dan WP selaku orang kepercayaan tersangka Irwan. PLT Menkominfo Mahfud MD menghimbau para pegawai Kominfo terus bekerja dengan tenang dan tak gelisah. Ia menyebut penanganan kasus dugaan korupsi proyek BTS sudah memiliki prosedur hukum yang tak sembarang menyasar orang. Mahfud meminta para pegawai tak takut mengambil keputusan. Dia juga menghimbau agar kinerja para pegawai Kominfo tak terhambat dengan adanya kasus proyek BTS itu. Sebelumnya Kejagung memeriksa 6 orang di kasus dugaan korupsi proyek BTS yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kapus Penpom Kejagung Ketut Sumedana mengatakan salah satu yang diperiksa adalah Johnny. Ketut mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian di kasus korupsi proyek BTS itu. Ia menuturkan pendalaman dan pemeriksaan untuk mengusut kasus itu akan terus dilakukan. Selain itu, berikut adalah daftar 5 saksi yang diperiksa Kejagung kemarin. HSL selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, MFM selaku Kepala Divisi Lasmil dan juga Bahaul Bakti, RNW selaku Staf Sus Menteri Menkominfo,
MT selaku Sekjen Kemenkominfo, FM selaku PLT Direktur Utama Bakti. Untuk diketahui, kasus korupsi ini terkait dengan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai 8 triliun lebih, di mana 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan 1 orang baru ditetapkan tersangka, sehingga total tersangka ada 7 orang. Terbaru, pihak Kejagung RI kembali menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus itu. Tersangka baru kasus dugaan korupsi BTS tersebut berasal dari pihak swasta. Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengungkap tersangka dari pihak swasta itu berinisial WP. Ketut mengatakan WP merupakan orang kepercayaan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini sejak 7 Februari lalu. WP ditangkap pada Minggu 21 Mei pukul 11 di Keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Petugas yang mengamankan WP terdiri dari tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidik Jaksa Agung Muda, yaitu Jampitsus bersama dengan tim Kejaksaan Tinggi DI Jogja dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Yang bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Energi. WP akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 23 Mei hingga 11 Juni di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.